Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada mata pelajaran komputer akuntansi Mayop Accounting versi 18 plus atau education. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan, atau lebih mudahnya kita akan belajar bagaimana membuat file perusahaan atau company file. Kita buka program Mayop, kita tunggu. Nah, sampai muncul welcome to Mayop Accounting. Di welcome to Mayop Accounting di sini ada 5 pilihan. Yang pertama ada open, ada create, ada explore, ada what's news, dan ada exit. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat data perusahaan yang baru. Jadi kalau kita mau membuat data perusahaan yang baru, kita bisa memilih melalui create. Kalau open itu kita gunakan kalau kita sudah mempunyai file data perusahaan yang sudah kita buat sebelumnya. Explore itu berisi tentang contoh perusahaan yang sudah disiapkan oleh Mayop. What's new itu berisi tentang apa yang terbaru dari program Mayop ini. Exit itu kalau kita akan keluar dari program Mayop. Baik, untuk memulai kita akan memilih create karena kita mau membuat file baru. Seperti ini. Di sini di New Company File Assistant ada 6 menu pilihan. Yang pertama tentang introduction, pengenalan. Ini langsung kita next. Yang kedua, kita masuk ke company information. Yang pertama di sini ada serial number. Untuk serial number bisa kita lewati. Yang berikutnya kita masuk ke company name. Company name ini salah satu isian yang harus kita isi. Kalau kalian perhatikan, di sini ada tanda bintang atau required field. Intinya bahwa field ini harus kita isi. Dan nanti kalau kalian perhatikan, company name ini nanti akan sekaligus menjadi nama file. Kita isikan nama perusahaannya. Yang berikutnya ABN. Karena program Mayop ini berasal dari Australia, di Australia ABN itu singkatan dari Australia Business Number. Australia Business Number ini ada 12 digit. Kalau di kita, di Indonesia, untuk identitas perusahaan itu kita ganti dengan nomor pokok wajib pajak. Tapi mengingat NPWP itu digitnya lebih panjang dari ABN, nanti tidak bisa masuk. Kalau ABN itu digitnya ada 12, kalau di NPWP nomor pokok wajib pajak kita ada 15, jadi tidak akan bisa masuk. Sebaiknya ini kita lewati saja. Kita langsung masukkan alamatnya. Silahkan diketik alamatnya, silahkan diisikan phone number, fax number, dan email address. Silahkan bisa kalian isikan sesuai dengan buku kalian yang ada di halaman 26. Oke, setelah company information kita isi, kita bisa lanjut next, kita masuk ke accounting information. Nah, salah satu yang terpenting dari membuat file data perusahaan adalah di accounting information. Hati-hati saat mengisi accounting information, karena accounting information ini adalah salah satu data perusahaan yang tidak bisa kita edit. Ada 4 isian yang wajib kita isi. Yang pertama adalah current financial year. Current financial year adalah periode akuntansi yang sedang berjalan, tahun yang sedang berjalan. Kita isikan tahun 2017. Yang berikutnya, last month of financial year. Last month of financial year kita isi dengan bulan akhir periode akuntansi. Kalau di Indonesia,
bulan akhir periode akuntansi ya, biasanya kita tutup buku itu di bulan Desember. Oke, kita isikan bulan Desember. Tapi boleh misalkan itu diisi dengan bulan Juni, periodenya Juni sampai Juli boleh, atau April sampai dengan Maret boleh. Jadi itu tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan. Ini last month of financial year atau akhir bulan tutup buku kita isi dengan bulan Desember. Yang berikutnya ada conversion month. Apa itu conversion month? Conversion month adalah mulai kapan perusahaan akan berjalan atau menggunakan MYOB. Ini mulai kapan? Jadi bukan tidak harus selalu Januari, tidak. Nanti satu saat kita akan membahas apa bedanya kalau kita mengisikan conversion month ini bulan Januari dan bukan bulan Januari. Nah, karena perusahaan yang akan kita kerjakan ini nanti, kalau kalian perhatikan di sini perusahaannya sudah berjalan. Kalau perusahaan sudah berjalan, tolong diusahakan nanti periode berjalan tidak konversinya bukan bulan Januari, tapi antara bulan Februari sampai bulan Desember lah, karena akhir periodenya bulan Desember. Dan kalau kita perhatikan di buku ini neraca saldonya adalah per 31 Agustus, berarti kita akan membuka atau menggunakan program MYOB ini memulainya bulan September. Kita isikan bulan September. Yang terakhir yaitu untuk accounting information, jumlah periode akuntansi atau number of accounting period. Di sini ada dua pilihan, yaitu 12 dan 13. Apa bedanya 12 dan 13? Apakah boleh menggunakan 12? Boleh. Apakah boleh menggunakan 13? Boleh. Kalau menurut saya, agar nanti ada perbedaan, ya, perbedaannya, saya lebih suka menggunakan yang 13. Lebih gampangnya, sebelum nanti kita bahas lebih jauh, untuk periode 13 nanti akan kita gunakan untuk transaksi di akhir periode. Contohnya seperti penyesuaian agar terpisah antara neraca saldo sebelum penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian, di mana itu nanti akan mencerminkan adanya neraca lajur kalau itu di manual. Baik, jadi ini isiannya. Yang pertama untuk current financial year atau periode akuntansinya kita isikan tahun 2017, last month of financial year-nya atau bulan tutup bukunya kita isikan bulan Desember, kemudian conversion month-nya atau bulan dimulainya kita mengerjakan MYOB ini adalah bulan September, karena kita melihat di neraca saldonya Quintois yang disajikan adalah neraca saldo per 31 Agustus. Yang berikutnya untuk jumlah periode akuntansinya kita pilih yang periode 13. Selanjutnya kita pilih next untuk melihat konfirmasi tentang accounting periode. Kita lanjut ya, kita klik next untuk memilih account list atau daftar akun. Ada 3 pilihan. Yang pertama kita akan menggunakan daftar akun yang disediakan oleh program MYOB. Yang kedua kita akan melakukan impor akun. Yang ketiga kita akan membuat sendiri. Di antara 3 pilihan ini yang paling fleksibel itu kita pilih yang kedua. Boleh nggak pilih yang 1, 2, 3? Boleh, tapi yang paling fleksibel adalah pilihan untuk mengimpor. Meskipun kita pilih impor, tapi kita tetap bisa improvisasi. Kita bisa juga menambahkan atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kita memilih yang kedua. Oke, kita pilih yang I would like to import. Kita klik next. Di company file kita diminta untuk menempatkan di mana file akan kita tempatkan. Kalau kita biarkan saja, file akan bertempat di local disk C MYOB 18 ed. File kita tempatkan di tempat yang lain. Oke,
kita tempatkan misalkan di My Dokumen. Nah, kalian perhatikan di sini, file name atau nama filenya tidak kita ketik, di situ sudah otomatis muncul Quintoys seperti yang tadi kita ketik pada company file atau company name. Oke, kalau ini sudah sesuai, langsung kita klik save. Perhatikan di sini, sekarang tempatnya sudah tidak lagi jadi satu dengan program Mayap, tapi sudah ada di dokumen. Oke, sekarang bisa kita lanjut, kita klik next, kita masuk di conclusion ya. Di conclusion berarti kita sudah selesai untuk membuat file data perusahaan. Nah, untuk masuk ke program Mayap, untuk menjalankan program Mayap, kita bisa pilih dua menu, yaitu setup assistant atau command center. Kita pilih command center. Ini tampilan untuk command center di program Mayap Accounting. Nah, demikian tadi kita sudah berhasil untuk membuat file perusahaan dari Quintoys ini ya. Di atas ada nama Quintoys. Sekarang bagaimana kita menutup program? Ada dua cara menutup program. Yang pertama, kita bisa menutupnya lewat menu file, kemudian exit. Dan yang kedua, kita bisa memilih close, tanda silang pada pojok kanan atas merah. Tapi kita tidak bisa menutup comment center. Oke, kita tutup program Mayap kita, pekerjaan kita tutup, exit. Kemudian di sini do you wish app to backup at this time? Oke, kita jawab dengan no. Nah, demikian tadi kita sudah mempelajari bagaimana kita membuat file perusahaan sampai menutupnya. Sekarang bagaimana kalau kita mau membuka file yang sudah kita simpan? Langkah yang pertama adalah kita buka programnya. Yang kedua, sekarang karena kita sudah punya file, kita pilih open. Kita cari di mana kita menempatkan file perusahaan kita. Ini ya, kebetulan sudah pas di dokumen Quintoys, kita klik open. Nah, kemudian di sini kita pilih oke. Kemudian kita jawab saja dengan no. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.